Di dunia yang sunyi ini, di mana segalanya hancur dan makanan sangat sulit ditemukan, anak-anak di tempat yang suram ini selalu berusaha mencari apapun yang mungkin memiliki nilai. Sekecil apapun itu, mereka hanya bisa mendapatkan makanan jika mereka memiliki sesuatu yang cukup berharga untuk diperdagangkan. Di tengah-tengahnya ada golem yang menjelajahi jalanan tandus. Setiap kali anak-anak menemukan golem, mereka selalu berusaha menawarkan sesuatu yang berharga. Sebagai balasannya, golem memberi mereka makanan. Golem hanya muncul di sektor 50, dan tak ada yang tahu dari mana asalnya atau siapa pemiliknya. Namun, tidak selalu dijamin bahwa golem akan menerima apapun sebagai imbalan. Barang yang ditawarkan haruslah sesuatu yang menurutnya berharga, itulah mengapa seringkali anak-anak pulang dengan tangan kosong. Saat ini, sekelompok anak-anak frustrasi karena golem baru saja menolak untuk menerima senter mereka. Meskipun kemarin golem menerima senter dari seseorang yang marah seperti mereka, mereka tahu lebih baik daripada membalas. Selalu ada risiko mereka bisa berakhir mati jika melawan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa golem pernah terlihat memasuki jalan dan membunuh orang-orang yang mengganggunya. Kemudian, ada seorang anak laki-laki berambut putih bernama Ray. Saat melihat golem, Ray dengan cepat melangkah di jalannya dan menawarkan semua barang berharga yang berhasil ia kumpulkan. Golem mengamati barang-barang tersebut, lalu mulai mengambil tas Ray dan membalikkan isinya ke dalam mulutnya. Melihat apa yang baru saja diperdagangkan Ray, seluruh penonton terperangah. Mereka tak tahu bagaimana Ray bisa mendapatkan begitu banyak barang berharga. Yang semakin membuat mereka frustrasi, ini bukan pertama kalinya Ray melakukan perdagangan sebesar ini. Sementara golem mulai menjatuhkan persediaan makanan, jumlah yang diterima Ray cukup untuk mengisi penuh tasnya. Anak-anak di pinggir lapangan tidak bisa menahan rasa cemburu dan amarah. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini bisa mendapatkan begitu banyak makanan, sementara mereka sendiri dibiarkan kelaparan. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk mencuri perlengkapan Ray, tapi ide itu dengan cepat ditanggalkan. Ray sudah punya reputasi, orang-orang memanggilnya hantu jalan ke-17. Saat Ray berjalan dari sektor 50 menuju jalan ke-17, ia tiba-tiba merasakan kehadiran orang-orang yang bersembunyi di balik bayangan. Indra Ray sangat tajam, sehingga ia bisa menghitung dengan pasti ada 7 orang yang mengikutinya. Dengan tenang, ia mengundang para bajingan itu untuk keluar dan berhadapan dengannya, terutama karena ia sudah tahu mereka telah mengikutinya cukup lama. Saat itulah muncul si anak gendut, diikuti oleh 6 orang lainnya. Anak gendut ini bernama Ron, dan ia tidak lupa memberi pujian pada anak yang memiliki indera tajam, seperti Ray, karena mereka berhasil mengikuti Ray tanpa terdeteksi. Namun mereka tetap terlihat. Ron, bersama kelompoknya, bukan pertama kalinya melakukan aksi seperti ini. Ray sudah beberapa kali memperingatkan mereka untuk tidak berpapasan dengannya lagi. Peringatan terakhirnya sangat jelas. Jika Ron pernah muncul di hadapannya lagi, ia tak akan bisa berjalan setelahnya. Tapi Ron tampaknya tidak peduli. Sebaliknya, ia justru mengancam bahwa Ray harus menyerahkan semua barang berharga yang ada dalam tasnya, atau mereka akan menghadapi konsekuensi buruk. Ray, yang tenang, tidak merasa terancam sedikit pun. Ancaman itu tidak mempengaruhinya. Justru, jika ada orang yang akan berakhir dalam kondisi buruk, itu bukanlah dirinya. Sebagai hantu jalan ke-17, Ray dikenal bergerak tanpa suara. Dan siapapun yang berusaha mengganggunya biasanya yang akan terjebak. Ron membiarkan egonya menguasai dirinya. Ia membuat kesalahan besar dengan melemparkan pukulan ke Ray. Namun, Ray hampir tidak bereaksi. Ia hanya sedikit memiringkan kepala dan menghindari pukulan itu dengan gesit, seakan itu bukan urusan siapapun. Ray menggunakan momentum Ron yang ceroboh untuk melawannya, membuatnya tersandung. Tapi sebelum Ron bisa jatuh, Ray mencengkeram bajunya dan memberi pukulan yang menghancurkan tepat di perutnya. Satu pukulan itu cukup untuk membuat mulut Ron terbuka lebar, dan ia jatuh ke tanah seperti karung kentang. Melihat apa yang terjadi pada pemimpin mereka, seluruh kelompok Ron mulai terkejut dan panik. Tetapi karena mereka tidak bisa mundur begitu saja pada saat kritis ini, mereka membuat keputusan bodoh untuk menyerang langsung ke Ray. Orang pertama mengayunkan tongkat, tetapi Ray merunduk tepat pada waktunya, lalu membalas dengan pukulan siku brutal yang mengubah wajah orang itu menjadi kekacauan berdarah. Ray melanjutkan serangannya lebih jauh. Kemudian, dia berbalik menghadap Ron, yang saat melihat kehancurannya yang akan datang, sedang meringkuk ketakutan. Ray jelas berhasil, apalagi karena Ron membawa beberapa orang idiot lainnya. Kali ini, hasilnya tidak akan pernah berubah. Saat dia berjalan menuju si gendut,
si pengisap menemukan dirinya terpojok, Ray kini mengincar kaki bajingan itu untuk menepati janjinya. Dia sudah memperingatkan si gendut itu, jika dia menunjukkan wajahnya lagi, dia tidak akan bisa berjalan lagi. Ray berencana untuk menepati janjinya. Di sisi lain, si gendut mengeluarkan belati dari belakang punggungnya dan mencoba mengancam Ray. Tangannya gemetar karena ketakutan. Ia memperingatkan Ray untuk tidak mendekat, terus memanggil Ray monster. Meskipun jauh di dalam hatinya, dia tahu belati itu tidak akan menyelamatkannya. Bicara tentang monster, sebenarnya ada cerita di balik gelar yang diberikan pada Ray. Sejak kecil, Ray sangat berbeda dengan yang lain. Ketika dia terluka parah, tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, dan itu membuat orang lain waspada padanya. Anak-anak seusianya biasanya akan menangis ketika terluka, tetapi Ray tetap tanpa ekspresi, bahkan di saat-saat putus asa dan tanpa harapan. Ketika anak-anak lain menangis, Ray adalah satu-satunya yang tidak pernah merasakan kesedihan, keputusasaan, penyesalan, atau kemarahan. Tidak pernah sekalipun air mata jatuh dari matanya. Akhirnya, anak-anak lain berhenti bergaul dengan anak aneh yang tidak bereaksi seperti mereka. Kekurangan emosi membuatnya benar-benar sendirian. Bahkan Ray sendiri mengakui betapa tidak emosional dirinya dan dia tidak pernah ingin menjadi seperti ini. Dia selalu ingin menjadi orang yang normal seperti anak-anak lainnya. Dia selalu ingin belajar dan merasakan apa yang disebut emosi dalam hidupnya. Namun, meskipun sudah 6 tahun berlalu, dia masih tidak bisa merasakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah membaca emosi orang lain. Dan sekarang, dia bisa tahu bahwa si gendut ini sangat putus asa, lebih dari yang bisa dia bayangkan. Ray mengingatkan si pengecut ini bahwa tidak menggunakan pisau adalah aturan tidak tertulis di sini. Ray mempertanyakan apakah si gendut itu membawa pisau karena memang berencana menusuknya sejak awal. Tentu saja, si gendut mulai berputar dengan omong kosong tentang bagaimana dia baru saja mengambil pisau itu dari tempat sampah. Tapi Ray bisa melihat dengan jelas. Ray tidak perlu kata-kata untuk mengetahui saat seseorang berbohong. Dia bisa tahu hanya dengan melihat warna pembuluh darah di dalam tubuh mereka. Ray memiliki kemampuan untuk melihat dunia yang tak bisa dilihat orang lain. Setiap orang memiliki pembuluh darah kecil di dalam tubuh mereka, dan kapanpun mereka merasakan emosi, warna tertentu mengisi pembuluh darah itu. Kemarahan, kebencian, dan cinta menghasilkan mana merah. Ejekan dan sikap apatis muncul sebagaimana biru. Kegembiraan dan kebahagiaan menghasilkan mana kuning. Dan ada banyak warna lainnya yang membuat dunia Ray meledak dengan nuansa yang tidak bisa dilihat oleh siapapun selain dirinya. Sementara si gendut terus mengeluarkan ancaman demi ancaman, berusaha mengintimidasi Ray, jelas bahwa bajingan ini terlalu pengecut untuk benar-benar menggunakan belati tajam yang dipegangnya. Ray bisa melihat mana hitam pekat di dada bajingan itu, menunjukkan ketakutan yang mendalam dengan setiap langkah Ray mendekat. Ketakutan si gendut hanya meningkat, namun Ray di sisi lain siap memberikan hukuman yang benar-benar pantas diterima si gendut ini. Beberapa saat kemudian, Ray akhirnya sampai di rumahnya. Begitu dia memasuki tenda kecil, tempat di mana yang lain sedang menginap, dia disambut oleh sekelompok anak-anak yang sudah tidak sabar menunggu kepulangannya. Anak dengan mata hijau pucat, pemimpin anak-anak underpass, menyambutnya. Semua anak berkerumun di sekitar Ray, tersenyum dan berpegangan padanya dengan bahagia, bangga memiliki saudara yang dapat diandalkan. Kemudian, saat mereka duduk bersama, Ray menginstruksikan semua orang untuk menunjukkan perlengkapan yang telah mereka kumpulkan sejauh ini. Setiap anak mempersembahkan makanan yang berhasil mereka dapatkan. Ada yang membawa potongan permen karet dan ada juga yang membawa coklat batangan. Tapi jelas, ini tidak cukup untuk memberi makan ke-7 orang yang hadir. Tentu saja, semua orang mulai merasa cemas, tidak yakin bagaimana cara melanjutkan. Namun, saat itu Ray menunjukkan persediaan miliknya. Melihat banyaknya persediaan yang dibawa Ray, semua anak pun merasa gembira. Beberapa anak bahkan mulai berpikir bahwa Ray pasti telah mencuri semua makanan ini dari Golem. Ada alasan mengapa Ray adalah satu-satunya yang berhasil membawa kembali makanan sebanyak itu. Setiap kali dia pergi untuk mencari makanan, Golem hanya mengambil item-item yang kaya dengan mana sisa. Karena anak-anak ini tidak bisa melihat mana. Mereka tidak tahu item mana yang kaya akan mana. Sehingga secara alami mereka tidak mendapatkan apapun dari Golem. Kini, karena mereka akhirnya memiliki cukup makanan, mereka merasa lega. Semua anak mulai membagi makanan di antara mereka, dari yang termuda hingga yang tertua. Josephine, si anak yang termuda, adalah yang pertama menerima bagiannya. Mereka semua berbaris, dan berkat Ray, mereka benar-benar bisa mengisi perut mereka sebelum tidur malam ini.
Namun, sementara makanan dibagikan, Ray diam-diam melangkah keluar. Dia duduk sendirian, tenggelam dalam pikirannya, merenungkan situasi yang menyedihkan ini. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, itu tidak akan pernah cukup. Di penghujung hari, selalu ada seseorang yang tidur dengan perut kosong. Dia berpikir untuk pergi ke gudang, di mana mungkin dia bisa mengumpulkan lebih banyak persediaan. Dia ingin mendukung anak-anak ini, berapapun biayanya. Dia merasa berutang nyawanya kepada mereka. Untuk sedikit konteks, mari kita kilas balik ke setahun yang lalu. Ketika Ray terkubur dalam salju dan perlahan membeku sampai mati, anak-anak yang sama inilah yang menemukannya dan menariknya keluar. Pada saat itu, Ray sudah menerima kenyataan bahwa dia akan mati. Dia berpikir tidak apa-apa menghilang begitu saja dalam dinginnya salju, tapi anak-anak ini menyelamatkannya tanpa syarat. Mereka tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak peduli dengan pembayaran. Namun, Ray memiliki prinsip. Dia selalu membayar utangnya, baik itu bantuan maupun pembalasan. Dia tidak pernah lari. Itu membuatnya gelisah saat dia duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya. Si pucat mendekatinya, mengingatkannya bahwa dia juga harus mendapatkan bagian makanan. Tapi Ray dengan santai menolaknya dengan alasan dia tidak lapar. Sayangnya, perutnya yang keroncongan mengkhianatinya. Tanpa sepatah kata pun, si pucat mematahkan batang biskuitnya menjadi 2 dan memberikannya 1 potong. Saat itu, hujan mulai turun, tapi itu bukan hujan biasa. Tetesan hujan itu berwarna hitam, sesuatu yang sudah menjadi kejadian umum di dunia yang sunyi ini. Ada rumor bahwa hujan hitam ini adalah akibat dari penyihir yang menggunakan terlalu banyak sihir. Rupanya, penyihir tinggal di sektor-sektor bernomor lebih rendah. Pale yakin bahwa golem adalah sesuatu yang dikirim oleh penyihir, tapi Ray tidak begitu yakin. Dia pikir golem mungkin sebuah mesin. Pale dengan cepat tidak setuju, yakin bahwa sihirlah yang membuatnya bergerak dengan baik. Ray tidak membantah, karena dia benar-benar melihat golem menggunakan sihir dengan matanya sendiri. Setiap kali golem berjalan di sekitarnya, ia menyedot mana dari atmosfer sekitar yang menariknya ke intinya. Mana itu kemudian bercampur di dalamnya dan dikeluarkan sebagai gas hitam. Jadi, ada kemungkinan besar bahwa gas ini adalah penyebab hujan hitam. Ray yakin bahwa pasti ada hubungan antara hujan hitam, hujan itu sendiri, dan gas hitam. Saat itulah, tiba-tiba Ray teringat sesuatu yang penting. Tanpa sepatah kata pun, dia menarik hoodie-nya ke atas dan memberitahu Pale bahwa dia akan keluar sebentar. Secara alami, Pale menentang gagasan ini. Hujan terlalu deras hari ini, bahkan sungai pun meluap, tapi Ray tidak peduli. Dia harus melakukan apa yang harus dilakukan. Dia berlari, meninggalkan si pucat dengan frustrasi. Tentu saja, Ray punya alasan kuat untuk melakukan ini. Anda lihat, saat hujan turun, semua orang berlindung di dalam rumah mereka untuk menghindarinya. Mereka percaya bahwa bahkan setetes hujan hitam yang menyentuh tubuh bisa cukup untuk membuatmu sakit. Namun, Ray tahu dia bisa melindungi dirinya dari hujan, yang membuat segalanya lebih mudah baginya. Begitu dia mencapai 18 Street, yang juga dikenal sebagai gudang jatah Hector yang pincang, dia melihat para penjahat di dalam yang sedang bersenang-senang, bermain, dan berjudi. Jelas bahwa Ray tahu para idiot ini pasti akan berjudi di hari hujan. Itulah sebabnya dia memilih hari ini untuk bergerak, karena tidak ada yang menjaga gudang pada hari hujan. Ini memberi Ray kesempatan sempurna untuk menyelinap masuk. Tempat itu benar-benar gelap, tetapi Ray punya solusi untuk itu. Udara di sekitar dipenuhi mana dengan berbagai warna. Dengan ratusan warna yang memenuhi udara, Ray mulai menggambar warna-warna mana tertentu, mencampurnya sesuai rumus yang tepat, dan menyalakan api di telapak tangannya. Meskipun dia tidak tahu prinsip-prinsip sihir yang tepat, dia sudah cukup menguasainya. Mengendalikan mana merah cukup sulit untuk beberapa alasan. Namun, dengan cahaya api yang menyala, Ray mulai memeriksa persediaan kotak. Saat itulah, tiba-tiba sebuah belati melesat sangat dekat dan menyerempet telinganya. Sepertinya kehadirannya telah diperhatikan oleh bajingan di dalam, dan mereka tidak suka dengan ide tikus mencoba mencuri jatah mereka di bawah hidung mereka. Mereka bersembunyi di balik pilar sejak awal, hampir seolah-olah mereka sudah mengharapkan Ray muncul. Jumlah mereka ada 3, dan mereka tampaknya tahu persis di mana Ray bersembunyi. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Ray adalah dia tidak mengira bahwa bajingan-bajingan ini dilengkapi dengan kacamata penglihatan malam. Mereka melemparkan belati mereka lagi ke arah Ray, tetapi dia berlari ke bawah.
menghindari belati itu ke kiri dan kanan. Melihat hal ini, para penjahat dengan kacamata penglihatan malam tampak bingung, berpikir bahwa seorang anak bisa menghindari belati-belati itu dalam kegelapan pekat ini. Salah satu penjahat mulai memarahi rekannya karena tidak membidik dengan benar. Tapi orang malang itu malah dihantam dengan pukulan dari Ray sebelum dia bisa melemparkan belatinya lagi. Pada titik ini, mereka semua bingung bagaimana anak ini bisa melihat mereka dalam kegelapan. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Ray bisa dengan mudah melihat warna pembuluh darah mereka. Pembuluh darah mereka bersinar merah gelap karena kemarahan yang meningkat di dalam diri mereka. Salah satu dari mereka meluncurkan belati lain dengan seluruh kekuatannya. Tetapi Ray sudah siap untuk menghindari serangan itu. Dengan membaca aliran mana yang mengalir melalui arteri, Ray bisa memprediksi dan dengan mudah menghindari pukulan tersebut. Begitu dia menghindar, dia mengikuti dengan tendangan ke leher orang itu, membuat dua dari mereka jatuh. Hanya satu yang tersisa, dan yang terakhir juga mendapat pukulan keras ke perutnya. Itulah cara ketiganya. Para penjahat itu akhirnya berakhir dengan wajah mereka di tanah. Namun, saat itulah bajingan lain menerobos masuk ke gudang. Ini terdengar seperti masalah, karena sejauh yang Ray ingat, orang ini adalah Humphrey, mantan anggota kelompok Hector. Bajingan botak itu tampak kecewa melihat ketiga anak buahnya terkapar di tanah. Yang benar-benar mengganggunya adalah kenyataan bahwa mereka dirusak oleh seetikus. Ray tidak ingin berurusan dengan orang ini. Jadi dia menarik hoodie-nya lebih dalam menutupi wajahnya dan memutuskan sudah waktunya untuk keluar dari sana. Dia dengan cepat berlari dan mencoba memukul bajingan itu di dada untuk menjauhkannya dari pintu masuk. Namun, pukulan yang Ray berikan hanya membuat bajingan itu merasa sedikit tidak nyaman. Sebagai balasan, bajingan botak itu mencoba mencengkeram kepala Ray. Tapi Ray menunduk dengan gesit dan hampir lolos dari cengkeraman itu. Bajingan itu lalu membalas dengan pukulan yang membuat Ray tergelincir di lantai. Bajingan botak itu mengakui bahwa Ray memang memiliki refleks yang luar biasa untuk anak seusianya. Sementara Ray menginternalisasi bahwa bajingan botak ini memiliki kekuatan yang serius, pria itu mulai melemparkan pukulan demi pukulan, tetapi Ray berhasil menghindarinya dengan gesit. Dia bergerak ke kiri dan kanan, setiap serangan berhasil dilewati. Namun, Ray tahu dia tidak bisa terus bertahan begitu lama. Dia perlu menemukan celah dalam pertahanan lawannya sebelum tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Saat itulah, dia melihat celah di pertahanan bajingan itu dan dengan cepat menyerang dadanya. Begitu tangannya terhubung, dia mengintensifkan api di telapak tangannya dan sedikit gangguan sudah cukup untuk membuatnya menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Para bajingan lainnya yang menjaga gudang segera menyebar, berpikir bahwa karena Ray melawan Humphrey, dia pasti tidak akan bisa pergi jauh. Ray mulai merasa cemas karena pada titik ini, dia memang akan tertangkap. Namun, dia melihat sebuah batu di dekatnya dan melemparkannya untuk mengalihkan perhatian mereka. Para bajingan itu yang tampak ceroboh, mengikuti umpan dan berlari ke arah yang berlawanan, memberi Ray kesempatan untuk melarikan diri. Dia akhirnya berhasil menjarah gudang kelompok Hector yang terkenal. Tetapi dia tahu bahwa jika mereka menangkapnya, nyawanya terancam. Meskipun Ray tidak takut mati, yang dia takuti adalah jika dia menghilang, anak-anak yang bergantung padanya tidak akan bertahan hidup di dunia yang begitu kejam ini. Tiba-tiba, para bajingan itu mengejarnya. Ray mempercepat langkahnya, namun segera dia menemukan dirinya terpojok. Para penjahat mengeluarkan senjata mereka dan menyuruhnya untuk menyerahkan semua yang dia curi sebelum mereka mulai menusuk perutnya. Karena tidak melihat Humphrey di sekitar, Ray merasa yakin bahwa dia bisa menang. Dia mulai mengisi mana di tinjunya, bersiap untuk menghadapi serangan bajingan itu. Namun, Ray menghindar dan memberikan pukulan uppercut yang kuat ke bajingan itu. Tiba-tiba, orang lain bergegas datang, dan Ray dengan cepat meraih tangan belati bajingan itu. Dengan menghasilkan listrik dari tangannya, Ray menggoreng kepala bajingan itu, membuatnya jatuh ke lantai tanpa daya. Namun, suara langkah kaki lainnya terdengar semakin dekat. Sepertinya mereka tidak akan berhenti mengejarnya sampai dia tertangkap. Dan Ray tidak yakin apakah dia bisa menggunakan sihirnya tanpa batas waktu. Saat itulah dia melihat tempat sampah di belakangnya dan dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Para bajingan itu mencari-cari di sekitar, namun mereka hanya menemukan teman-teman mereka yang sudah tak berdaya dan mereka melanjutkan pencarian. Dengan hujan yang turun deras,
Suara langkah kaki mulai memudar, yang memberi Ray keyakinan bahwa mereka tidak akan menemukannya. Dia memutuskan untuk tetap bersembunyi di tempat sampah untuk malam itu, karena jika mereka mengikuti jejaknya ke jembatan, anak-anak yang dia lindungi akan berada dalam bahaya. Ray menghabiskan sepanjang malam di tempat sampah itu. Ketika pagi tiba, dia terbangun dengan cahaya yang merembes melalui celah-celah. Dia melompat keluar dari tempat sampah, hanya untuk segera terekspos oleh seorang bajingan yang berdiri di luar. Ray bisa melihat warna emosi dalam tubuh bajingan itu, dan dia tahu orang ini sangat marah. Ray pun merasa tidak yakin bisa menang melawan orang ini, mengingat tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Bajingan itu akhirnya menerjang, mencoba membunuh Ray. Namun, Ray juga menarik belatinya dan mengayunkannya ke arah bajingan itu. Sayangnya, bajingan itu menghindari serangan dan mengayunkan balasan ke arah Ray. Sambil mencoba menghindari serangan itu, Ray kehilangan keseingan dan tersandung. Ini memberi bajingan itu kesempatan sempurna untuk memberikan pukulan terakhir. Namun, tepat sebelum belati itu bersinar di udara dan mengenai rongga mata Ray, sebuah tembakan terdengar. Bajingan itu jatuh ke tanah dalam sekejap, tewas seketika. Dari balik pelatuk muncul seorang pria dengan rambut hitam. Dia tampak sudah tahu tentang Ray. Pria itu adalah Niles, bos 17 Street. Niles tidak bisa menahan diri untuk memperingatkan Ray bahwa tembakan itu sangat dekat. Dan jika sedikit saja terlambat, Ray pasti sudah mendorong bunga aster. Ray, yang terkejut, mempertanyakan apa yang dilakukan Niles di sini. Karena biasanya dia tidak bangun sepagi ini. Niles menjelaskan bahwa dia mendengar rumor bahwa anak buah Hector sedang memburunya, lalu melihat makanan kaleng yang disembunyikan Ray di balik hoodie-nya. Niles langsung menyimpulkan bahwa Ray pasti mencuri persediaan makanan dari gudang Hector. Karena tindakan berani Ray, Niles tidak bisa menahan diri untuk membantu. Ray hanya bisa mengucapkan terima kasih atas pertolongan itu, tetapi Niles mengklarifikasi bahwa itu bukan pujian, jadi tidak ada yang perlu dibanggakan dalam hati. Ray tidak yakin bagaimana menangani Niles karena orang-orang seperti Niles memiliki emosi yang sangat monoton sehingga wadah mereka tidak pernah benar-benar terisi. Dengan demikian, Ray tidak tahu apa yang dipikirkan pria ini. Niles, di sisi lain, memperingatkannya untuk berhati-hati atau dia akan mati jika terus melakukan aksi seperti ini. Ada orang-orang yang tidak boleh dia ajak bergaul dan Ray seharusnya tahu lebih baik. Namun bagi Ray, membahayakan hidupnya masih lebih baik daripada mati kelaparan. Niles tidak punya ruang untuk berdebat tentang itu, jadi dia hanya mengingatkan Ray bahwa mereka berdua setara. Sekarang, Ray menyelamatkannya sekali dan Niles sebagai balasannya menyelamatkan Ray. Namun, Ray mengklaim bahwa dia tidak pernah bermaksud menyelamatkan Niles. Ray hanya menganggap Niles sebagai persediaan ketika dia mengapung di sungai. Meskipun demikian, Ray tidak bisa menyangkal fakta bahwa dia akhirnya hidup karena bocah nakal ini. Sejauh yang Ray ingat, dia sudah membayar kembali bantuannya. Untuk memberikan sedikit konteks tentang apa yang mereka bicarakan, kita beralih kembali setahun ke masa lalu. Di sana, Ray kebetulan menarik Niles keluar dari sungai. Rupanya, Niles dulunya adalah seorang eksekutif sektor ke-46, tetapi dia dikhianati atau setidaknya itulah yang diklaim Niles. Ray merasa yakin itu bukan kebohongan, terutama karena Niles adalah orang yang mengajarkan pelajarannya sebagai balasan untuk menyelamatkan hidupnya. Saat itulah Ray mengajukan pertanyaan penting. Apakah dia bisa bergabung dengan sebuah organisasi? Jika dia harus spesifik, Ray ingin bergabung dengan organisasi Niles. Satu-satunya alasan Ray ingin bergabung dengan organisasi tersebut adalah untuk Niles. Namun, Niles tidak memberikan respons langsung. Dia hanya berjalan menjauh dari tempat kejadian dan berdiri di balik tembok. Lalu dia mengajukan pertanyaan tak terduga, menanyakan pada Ray apakah dia bisa menggunakan sihir. Ray terkejut dan bertanya padanya bagaimana dia tahu sebanyak itu. Yang mana Niles tidak merespons secara lahiriah, tetapi di dalam dirinya, dia sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Firasat Niles benar. Awalnya, dia melihat Ray menyalakan api tanpa korek api. Ray, di sisi lain, terus menanyainya tentang bagaimana dia bisa tahu bahwa Ray bisa menggunakan sihir. Niles akhirnya berbicara, mengklaim bahwa salah satu rekan penyihirnya telah memberitahunya bahwa ada mana di udara yang digunakan untuk sihir dan hanya segelintir orang yang bisa mendeteksi dan menggunakan mana. Ray kemudian bertanya padanya apakah rekan penyihirnya juga menyebutkan sesuatu tentang warna. Niles tidak ingat ada penyebutan warna,
Tetapi rekan penyihirnya mengklaim bahwa mana tidak terlihat dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hal ini semakin memicu rasa ingin tahu Ray, karena dia bisa dengan jelas melihat berbagai jenis warna di udara. Ray menanyainya sekali lagi, menanyakan apakah Niles mungkin melupakan beberapa detail penting. Namun, ini hanya membuat Niles semakin tidak sabar karena dia yakin bahwa dia sudah memberitahu Ray semua yang dia tahu. Pada titik ini, Ray hanya mencoba menekan tombolnya dengan menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Ray ingin tahu apakah permintaannya untuk bergabung dengan organisasi akan disetujui atau tidak. Niles menolak permintaannya karena beberapa alasan yang jelas. Ketika Ray bertanya tentang alasan di balik penolakan yang tegas ini, Niles sekali lagi memberikan perlakuan diam, seolah-olah dia tidak berniat untuk menjelaskan lebih lanjut. Untuk mengetahui alasan sebenarnya di balik keraguan Niles, berikut sedikit latar belakangnya. Anda lihat, semua sektor berada di sepanjang sungai Elton. Jika kamu pergi ke sungai, kamu akan tiba di sektor lain, dan mungkin bisa lolos dari daerah kumuh ini dan menemukan kehidupan yang lebih baik di sana. Jadi, Niles percaya bahwa akan sangat disayangkan jika seorang anak dengan kemampuan seperti Ray mati di sini. Nah, sekarang kita tahu alasan di balik penolakan Niles, meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung kepada Ray. Sebagai gantinya, dia hanya bertanya pada Ray, apakah pernah terlintas di pikirannya untuk meninggalkan sektor ke-50. Dia bahkan menawarkan untuk membantunya mencarikannya kendaraan jika Ray berencana untuk pergi. Namun, Ray menolak usulan itu karena dia masih memiliki anak-anak yang harus diurus. Niles meyakinkannya bahwa dia sudah berencana untuk membuka panti asuhan di sini, sehingga Ray bisa meninggalkan anak-anak di tangannya yang mampu. Niles berjanji untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan memastikan mereka tidak akan sekarat di jalanan. Meskipun Ray tidak bisa memastikan apakah Niles menggertak atau mengatakan yang sebenarnya, dia tidak meragukan Niles, terutama karena orang ini selalu menepati janjinya. Namun, Ray tetap merasa ragu tentang niat Niles. Ray kemudian memperingatkan Niles tentang kelompok Hector, karena orang-orang itu tampaknya bersiap untuk memulai perang. Ray tahu ini pasti karena dia telah melihat mereka menerima truk berisi senjata. Tapi sepertinya Niles sudah tahu tentang ini, terutama setelah dia baru saja membunuh salah satu orang Hector yang jelas merupakan deklarasi perang. Ray mengingatkan Niles bahwa jika dia kalah perang, orang-orang di toko akan menderita. Tiba-tiba, sopir Niles memanggilnya, mengingatkan bahwa mereka harus segera pergi. Dengan itu, Niles berjalan menuju mobilnya dan mengungkapkan pada Ray bahwa daerah ini akan menjadi zona perang. Jadi, Ray lebih baik mencari tempat persembunyian lain jika dia bisa. Sebelum pergi, Niles melemparkan sebuah botol ramuan kecil ke Ray dan memberitahunya untuk menyembuhkan telinganya yang terluka dengan ramuan itu. Setelah itu, Niles meninggalkan tempat itu dengan mobilnya. Kita beralih ke 17 Street, dekat Central Square, di mana Ray akhirnya kembali bertemu dengan salah satu anak dari The Underpass Children's Group. Anak itu terlihat sangat senang melihat Ray akhirnya kembali. Namun kebahagiaannya dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran ketika dia melihat Ray terluka. Ray berusaha meyakinkan anak yang terisak-isak itu bahwa dia hanya jatuh dan tidak ada yang serius. Anak itu pun merasa lega dan senang, lalu menghapus air matanya. Ray memperhatikan pusaran emosi yang ada dalam diri anak ini, berpikir bahwa satu orang bisa merasakan begitu banyak emosi sekaligus adalah sesuatu yang selalu membuatnya terpesona. Ray kemudian menyerahkan semua makanan kaleng kepada anak tersebut dan menyuruhnya untuk pergi ke tenda terlebih dahulu sambil memberitahu bahwa dia akan segera kembali. Nama anak itu adalah Josephine. Sementara anak itu berjalan menuju tenda, Ray berbalik dan mendekati seorang wanita tua bernama Viola. Dia bertanya pada Viola apakah dia sudah memberitahu Josephine sesuatu. Ternyata, Viola adalah seorang wanita buta yang menjelaskan mengapa dia tidak bereaksi saat Ray muncul di tempat kejadian. Viola adalah seorang pendongeng. Ketika ditanya, Viola menjawab bahwa dia hanya bercerita tentang pelangi. Ray dengan lembut memperingatkan wanita tua itu agar tidak selalu menceritakan kisah-kisah fantastis kepada anak-anak, karena dia tidak ingin mereka mengembangkan perasaan tidak mampu. Itu bisa membuat mereka merasa kurang puas dengan jalan hidup yang mereka jalani di jalanan. Namun, Viola percaya bahwa anak-anak harus didorong untuk membayangkan dan bermimpi lebih dari lingkungan mereka saat ini. Ray memperhatikan warna bejana Viola dan tampaknya berwarna ungu. Namun,
Ray tidak yakin perasaan apa yang mungkin diwakili oleh warna ungu itu, karena dia belum pernah melihat warna tersebut pada orang lain selain Viola. Ray kemudian memperingatkan wanita tua itu tentang konflik yang akan datang dan menyarankan agar dia mempertimbangkan untuk pindah ke jalan lain sebelum keadaan semakin buruk. Setelah percakapan singkat ini, Ray pergi. Sementara Viola tak bisa menahan diri untuk memperhatikan betapa besar perhatian Ray terhadap anak-anak. Keesokan harinya, Ray menjalankan beberapa tugas sebagai pengantar barang. Ketika pemilik toko membuka gerbang, dia terkejut melihat Ray di depannya karena dia mengharapkan Ron muncul dengan pengiriman barang. Sementara Ray berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jauh di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir tentang bagaimana si gendut malang itu yang kakinya patah sekarang hampir tidak bisa berfungsi dengan baik. Ray kemudian dengan sopan bertanya kepada pemilik toko apakah dia tidak berencana untuk mengungsi, karena jika terjadi konflik, pelanggan pasti akan menghindari toko. Namun, pemilik toko itu mengklaim bahwa dia tidak punya apa-apa selain tokonya. Tentang perang, dia cukup yakin bahwa itu tidak akan terjadi. Mendengar hal itu, Ray jadi penasaran dan bertanya lebih lanjut mengenai alasan pemilik toko bisa berpikir demikian. Pemilik toko pun menjelaskan bahwa kelompok Hector dan Niles sedang berdiskusi. Dan jika semuanya diselesaikan dengan damai, konflik bisa dihindari. Pada saat yang sama, pintu tempat pertemuan terbuka dan sekelompok pria dari kelompok Hector keluar. Salah satu pria yang memiliki bekas luka di seluruh wajahnya adalah Hector, pemimpin kelompok Hector. Melihat ini, Ray dengan cepat menarik hoodie-nya lebih dalam untuk menutupi wajahnya. Namun, Hector terlihat tertarik dengan fakta bahwa seorang anak bekerja di tempat itu, sementara semua orang dewasa telah melarikan diri. Hector meletakkan tangannya di leher Ray sebagai tanda penghargaan atas kerja kerasnya. Dia kemudian memberi sedikit koin kepada Ray dan berkata, "Perlakukan dirimu sendiri dengan baik." Setelah itu, mereka melanjutkan untuk pergi. Namun, saat itulah Humphrey, pria botak, memperhatikan telinga Ray yang terluka. Dia segera berbalik menuju Ray. Ray bisa merasakan perubahan suasana yang tiba-tiba. Jadi dia cepat-cepat menyembunyikan telinganya, menyadari bahwa dia telah dikenali. Namun, sebelum Humphrey bisa bereaksi lebih jauh, bosnya memanggilnya dan menyuruhnya untuk berhenti berdiri di sana. Akhirnya, mereka semua pergi dengan mobil mewah mereka. Ray tahu bahwa Humphrey telah mengenali luka di telinganya, tapi dia tidak yakin mengapa pria itu memilih untuk pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah kejadian itu, Ray dan pemilik toko segera mencari Niles untuk menanyakan hasil negosiasi. Sayangnya, satu-satunya hal yang Niles katakan adalah bahwa negosiasi tersebut gagal, sehingga konflik tak bisa dihindari. Pemilik toko sangat kecewa mendengar berita ini. Niles kemudian menjelaskan bahwa persyaratan yang diminta Hector terlalu tidak masuk akal. Hector pada dasarnya ingin seluruh organisasi Niles tunduk pada kendalinya, yang bahkan lebih buruk daripada terlibat dalam konflik dengan kelompok itu. Niles meminta maaf kepada pemilik toko dan Ray, kemudian menyarankan mereka untuk tetap berhati-hati dan tinggal di The Hideout untuk sementara waktu. Setelah meninggalkan toko, Ray berjalan sendirian melalui jalan-jalan dan merenungkan betapa sulitnya menavigasi kawasan ini jika konflik benar-benar pecah. Untuk mempersiapkan krisis yang akan datang, dia memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin makanan yang bisa dia dapatkan. Tiba-tiba, dia melihat Humphrey di dalam sebuah mobil yang sangat mencurigakan, karena Ray belum pernah melihat mobil seperti itu di sektor 50. Maka, dia memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Tak lama setelah itu, kita menemukan diri kita di pintu masuk kelompok Hector di 18 Street, tempat yang sangat terkendali oleh Hector bos besar itu sendiri. Hector bertindak tidak lebih dari seorang bawahan saat melihat kedatangan Ray. Di hadapan pria yang muncul dari mobil, kehadiran pria itu memancarkan otoritas, dan sosoknya masih misterius. Kacamata berlensa tunggal di mata kirinya hanya semakin menonjolkan keunikan dirinya. Bahkan Ray tampaknya tidak mengenali pria ini. Namun Ray memperhatikan warna wadah pria ini yang biru tua, dan menyebutnya hitam juga tidak salah. Warna itu mirip dengan mana golem. Saat mereka bergerak, Ray semakin penasaran dengan cincin yang melingkar di sekitar wadah pria itu. Tidak hanya ada sejumlah besar mana di sekitar cincin, tetapi tampaknya pria ini menggunakan cincin tersebut untuk menahan mana agar tidak keluar. Ray yakin bahwa pria ini berbahaya dan segera memutuskan untuk memberitahu Niles tentang penemuannya. Adegan beralih ke kelompok 17 Street.
di mana anak buah Niles juga sedang bersiap-siap menghadapi pertempuran yang akan datang. Ray tiba di sana dan mengejutkan penjaga yang melihatnya muncul begitu tiba-tiba. Penjaga tersebut tidak yakin bagaimana Ray bisa masuk ke dalam pangkalan itu. Ray dengan tenang menjawab bahwa gerbangnya terbuka. Dia kemudian bertanya tentang keberadaan Niles. Yang dijawab oleh penjaga tersebut bahwa bosnya keluar untuk bersiap menghadapi perang dan ini terlalu berbahaya. Oleh karena itu, penjaga tersebut menyarankan Ray untuk pergi karena Niles tidak ada di sana. Namun, Ray memutuskan untuk menyampaikan pesannya melalui penjaga ini. Dia tidak yakin bagaimana menjelaskan kepada penjaga tentang adanya pengguna sihir di barisan musuh, jadi dia hanya menyarankan penjaga untuk memberitahu Niles agar waspada terhadap pria dengan kacamata berlensa tunggal. Kemudian, Ray kembali ke tenda tempat anak-anak berada, tetapi ia duduk di luar, dikelilingi oleh banyak pertanyaan dari anak-anak yang pucat yang bertanya siapa yang menurutnya akan menang dalam konflik ini. Ray sendiri tidak yakin pihak mana yang akan menang, terutama karena kedua kelompok tampaknya berimbang. Secara pribadi, Ray mendukung Niles, karena dia percaya itu adalah satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan anak-anak. Jika Hector memenangkan perang ini, anak-anak jalanan kemungkinan akan dijual sebagai budak. Tiba-tiba, mereka mendengar suara mengerikan dari kejauhan yang membuat Ray waspada. Adegan kemudian berpindah ke 17 Street, di mana tentara Niles berusaha keras untuk melawan para golem. Namun, serangan rentetan peluru tidak berpengaruh sama sekali pada makhluk-makhluk ini. Sebagai balasan, golem itu melepaskan sejumlah besar energi magis biru tua yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Bahkan lebih mengerikan lagi, golem itu menghancurkan para tentara Niles dengan tangan kosong, seperti mematahkan tomat yang rapuh. Yang memanipulasi para golem itu, tentu saja pria berkacamata berlensa tunggal itu. Dia tampak sangat puas dengan ciptaannya, dan selanjutnya memerintahkan golem untuk melenyapkan segala sesuatu di tempat itu. Kita beralih kembali ke bawah jembatan, tempat anak-anak tinggal. Sementara Ray berencana untuk bergabung dengan pertempuran, Pucat dengan cepat meraih tangannya dan menghentikannya untuk pergi. Mereka berdebat tentang siapa yang harus pergi dan bagaimana menilai situasi pertempuran. Namun, mereka akhirnya membangunkan Josephine. Pale segera memberitahunya bahwa mereka akan segera kembali, jadi dia harus kembali ke dalam tenda dan tidur. Pale akhirnya mengalah pada desakan Ray dan memutuskan untuk tetap tinggal bersama anak-anak di sana, sementara memberi lampu hijau pada Ray untuk menjelajah lebih jauh. Pale juga mengingatkan Ray untuk tidak pergi terlalu jauh dan untuk segera kembali setelah mengetahui apa yang terjadi. Setelah berjanji untuk kembali secepatnya, Ray akhirnya tiba di tempat kejadian dan mendapati semuanya dalam keadaan kacau. Pertempuran telah begitu brutal semuanya, dilalap api dan prajurit tersebar di sekitar dengan tubuh yang hancur atau anggota tubuh yang hilang. Salah satu prajurit berambut merah yang terlihat sebelumnya tampaknya masih hidup. Pria itu dengan susah payah mengungkapkan kepada Ray bahwa bajingan itu membawa golem bersama mereka, dan pria dengan monokel pria yang mengendalikan mereka. Pria itu kemudian memperingatkan Ray untuk melarikan diri sebelum nyawanya padam. Ray merasa hancur menyaksikan pertumpahan darah yang sia-sia ini. Ia menutup matanya, mencoba menahan emosi. Pria malang itu kemudian meraih belati dari tanah dan bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Dia merasa bahwa dengan keadaan yang ada, Niles pasti akan kalah. Maka dari itu, dia ingin membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Sementara Ray sibuk, kita beralih kembali ke jembatan pada saat yang sama, di mana semua anak-anak yang hidup kini tidak luput. Mereka telah dibantai secara brutal, dan hanya ada Pucat yang tersisa, memegang Josephine di lengannya. Orang di balik semua pertumpahan darah ini adalah salah satu golem yang kita lihat sebelumnya. Bajingan tak berjiwa itu mulai mengumpulkan energi biru tua di telapak tangannya, siap untuk melepaskannya ke Pucat. Di sisi lain, Pucat itu meneteskan air mata terakhirnya, berharap Ray tidak kembali ke jalan ke-17 yang sudah terbakar. Pria itu datang sangat terlambat ke tempat kejadian yang mengerikan itu. Yang bisa dia lihat hanyalah mayat-mayat bawahan Niles. Namun anehnya, mayat Niles sendiri tidak ditemukan dimanapun, yang menunjukkan bahwa dia masih hidup. Gemuruh keras menarik perhatiannya dari belakang. Ray berbalik dengan cepat, menyadari arah asalnya dan memahami bahwa dia berlari menuju tenda. Ketika dia sampai, terengah-engah dan kelelahan setelah berlari, pemandangan mengerikan lainnya terbentang di depannya. Dia menyaksikan sisa-sisa seseorang tepat di depan monster golem yang tampaknya dipenuhi kemarahan.
Ray bergerak untuk menyerang monster ini dengan pedangnya yang menyala, namun monster itu dengan cepat berbalik, mengandalkan indera tajamnya dan memberikan pukulan keras ke perut anak laki-laki itu. Ayunan yang datang sangat kuat, seperti pukulan Mike Tyson. Ray merasakan sakit luar biasa saat dia menabrak tembok, nyaris kalah. Dia tidak ingin menyerah, tetap berusaha untuk memastikan keselamatan orang-orang yang dicintainya. Pada saat itu, sebuah suara memanggil dalam benaknya. Dia menghidupkan kembali kenangan tentang anak-anak. Orang-orang yang memujanya setiap kali dia kembali. Kenangan itu memberdayakannya sejenak sebelum akhirnya berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Semua anak-anak itu telah dibunuh secara brutal. Lorraine, Leah, Cordon, Miles, Josephine, dan Paul semuanya telah pergi. Ray dengan penuh kesedihan menyangkal kenyataan dan mengulurkan tangannya kepada mereka. Dia tidak bisa menerima kehilangan nyawa mereka tanpa membalasnya. Namun, itu tidak terlalu penting lagi, karena anak laki-laki berambut perak ini akan menemui ajalnya sendiri. Saat itu, dia mendengar suara yang familiar, suara yang sama yang dia dengar selama pertarungan ini dari golem, bajingan yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Sekarang, golem itu sedang mempersiapkan ledakan untuk mengakhiri hidup Ray, juga anak-anak yang tak berdaya ini, Niles, dan bahkan orang-orang di jalan. Pertumpahan darah yang terjadi adalah akibat dari monster ini, dan Ray siap membalas dendam, tak peduli dengan biaya yang harus dibayar. Setiap serat tubuhnya, setiap energi terakhirnya, menyatukan dirinya untuk berdiri. Namun tubuh Ray tidak patuh. Sampai akhirnya, sebuah mobil besar dilemparkan ke arah golem itu. Dari dalam kendaraan itu, Niles keluar dan menyelamatkan Ray. Untungnya, anak itu tidak mengalami cedera serius, tetapi dia terlihat mengerikan dan putus asa untuk memberitahukan berita tentang kematian anak-anak. Niles dengan gemetar berbalik dan menyadari apa yang telah terjadi. Dia meminta maaf kepada anak itu karena terlambat ke tempat kejadian. Ray tidak ingin menerima permintaan maaf itu, merasa bahwa bukan itu kesalahannya. Niles menyadari bahwa Ray sangat berduka dan menyalahkan dirinya sendiri atas kehidupan yang telah hilang. Niles memeluknya, mencoba memberikan kenyamanan, seperti kepada bawahannya. Mereka semua mati, dan aku yang bertanggung jawab, katanya. Pastinya Hector yang memanggil penyihir dari luar untuk membunuh mereka. Semua pertanyaannya kini adalah, apa yang akan dia lakukan sekarang? Niles bermaksud untuk kembali ke jalan, berharap bisa mengintai korban selamat sebelum berbicara lebih lanjut tentang rencananya. Namun tiba-tiba Niles ditembak dengan sinar laser tepat di dadanya. Mata Ray membelalak terkejut saat dia melihat golem berdiri di belakang Niles, baru saja memberikan gerakan terakhir pada pria malang itu. Pria itu kini memiliki lubang besar di dadanya dan tetap tersenyum, sebuah senyuman yang menakutkan. Niles ambruk ke pelukan anak laki-laki itu, dengan Ray yang putus asa memanggil namanya. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Jantungnya berdetak sangat cepat saat dia teringat kembali pelatihan dengan Niles dan semua kenangan yang mereka bagikan. Jantung anak laki-laki itu berdetak dengan penuh dendam untuk menghadapi golem terkutuk yang telah membunuh semua orang yang dia sayangi. Golem itu berusaha untuk menghabisi bocah itu, tetapi kali ini amarah Ray membesar. Pikirannya terfokus hanya untuk membunuh semua yang ada di jalannya. Hujan hitam mulai turun, disertai dengan perasaan kekalahan, rasa bersalah, dan penderitaan yang tak terkendali. Namun, lebih dari itu, apapun yang paling diinginkan Ray adalah melarikan diri dari mimpi buruk ini dan bangun untuk memperbaiki semuanya. Tapi kenyataannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Golem mengarahkan tangannya ke arahnya, siap menghabisi anak laki-laki itu. Sebagai respons, anak laki-laki itu melakukan hal yang sama. Kekuatan pengisian berwarna merah terang mulai terkumpul, dan keduanya mempersiapkan serangan terakhir mereka. Ketika mereka melepaskan dua sinar penghancur, tabrakan antara keduanya menggetarkan udara. Namun, ada satu hal yang berbeda tentang Ray. Dia bukan robot. Dia memiliki alasan dan emosi untuk diperjuangkan. Itu sebabnya serangannya jauh lebih kuat daripada yang dimiliki golem itu. Badai api neraka meletus, menelan makhluk itu dalam api yang mengamuk, menghancurkannya hingga menjadi puing-puing. Setelah serangannya berakhir, sisa-sisa yang meleleh tertanam dalam daging bumi. Segera setelah itu, bocah itu bergegas untuk mencoba membantu Niles bangun. Dia tidak ingin Niles mati, apapun yang terjadi. Yang mengejutkan, Niles masih bernapas, meskipun sangat lemah. Dalam penderitaan yang amat sangat,
Dia tak pernah menyangka akan mendapatkan kematian yang damai. Namun, hal terakhir yang dia harapkan adalah mati pada hari itu. Dalam situasi seperti ini sesuatu yang ironis mengingat perjalanan hidupnya. Niles menerima kenyataan bahwa dia telah mencapai banyak hal dari tempat dia mulai, tetapi dia juga menyadari kesalahannya. Dia berjuang terlalu lama, lebih lama dari yang seharusnya, dan itu membuatnya menyesal, merasa bersalah atas situasi yang terjadi. Niles baru berusia sekitar usia anak laki-laki itu ketika dia berjuang hingga akhirnya sampai di titik ini. Ketika itu terjadi, Ray ingin pergi mencari obat di mobil, tetapi dia dihentikan oleh pria yang jauh lebih tua. Niles meminta anak itu melakukan satu hal, meninggalkan tempat terkutuk ini. Dia ingin Ray menjalani kehidupan yang lebih baik di tempat lain, di luar sana, di tempat yang lebih aman. Mereka selalu memiliki hubungan yang sangat dekat, seperti saudara. Tapi sekarang, Niles hanya ingin yang terbaik untuk Ray. Ingin dia mencapai puncaknya, bukan terjebak dalam dunia gelap ini. Dengan kata-kata terakhir itu, kehidupan Niles menghilang. Tangannya terlepas dari telapak tangan Ray. Kini, Niles sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ray hanya memiliki waktu beberapa detik untuk menerima kenyataan pahit itu. Tak lama kemudian, dia dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan. Emosi yang meraung dalam dirinya lebih kuat daripada apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dia duduk di dekat reruntuhan, tidak bergerak untuk sementara waktu. Tubuhnya masih terasa sakit, dan rasa kagetnya tak bisa digambarkan, hanya bisa diterjemahkan sebagai mimpi buruk, kenangan dari pembantaian mengerikan kemarin, orang-orang yang hilang, dan emosi yang berputar-putar seperti orang gila. Ada sesuatu yang berbeda dalam situasi ini. Ray melemparkan sedikit api di telapak tangannya, menyadari bahwa emosinya berkorelasi langsung dengan kekuatan mantera apinya. Namun, jika terlalu berlebihan, bisa dengan mudah memadamkan mantranya. Dan itulah yang terjadi sekarang. Ray menyadari bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memutuskan untuk memindahkan mayat. Orang-orang yang dicintainya semuanya telah dirawat. Misinya berikutnya adalah untuk membalas dendam tanpa lagi peduli tentang konsekuensi moral dari tindakan itu. Dia kembali ke jalan ke-17 yang dipenuhi dengan tumpukan mayat. Semua orang sekarang tahu bahwa Hector menang dengan selisih yang besar, dan bahwa semua hal di sini akan menjadi jauh lebih sulit. Sekarang, para bajingan mengolok-olok Niles karena tidak menerima tawaran mereka. Ray sudah ada di sana setelah menemukan targetnya dengan pisau di tangannya. Tiba-tiba, dia ditangkap dari belakang dan langsung menyapu tenggorokan pria itu dengan satu tebasan. Namun, tebasan itu tidak cukup dalam untuk membunuhnya dan pria itu berusaha yang terbaik untuk berunding dengan anak itu. Ray tidak peduli siapa yang dia lawan, karena satu-satunya tujuannya adalah untuk memusnahkan seluruh kelompok Hector secara keseluruhan. Dia menebas tubuh orang itu habis-habisan sehingga memberi kejutan pada sistemnya. Pria itu tidak bisa memahami bagaimana anak ini bisa lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia tidak merespons dengan benar, Ray akan memukulnya dengan tegas dan mengakhiri hidupnya. Namun pria itu dengan sukarela membiarkan dirinya ditikam di bahu yang mengejutkan Ray. Momen ini berakhir dengan pertukaran pukulan, di mana pria itu memukul Ray dengan kuat. Mengerti betapa bodoh dan cerobohnya anak laki-laki itu karena mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk balas dendam, itulah mengapa saat ini pria itu memberinya tawaran yang akan menyenangkan Ray. Egghead beralasan bahwa dia tidak boleh mati seperti anjing. Dalam upaya untuk membalas dendamnya, bocah itu bangkit dan belajar dari pria itu bahwa dia telah diamati dengan ketat selama beberapa waktu. Sekarang, dia ingin anak itu mendengarkannya. Humphrey yang dulu pendiam. Mereka memanggil Egghead seperti itu karena dia adalah pembunuh paling pendiam di luar sana. Dan sekarang, Humphrey adalah orang yang membuat wajah putus asa, yang merupakan bukti yang cukup bahwa dia tidak akan menipu anak laki-laki itu. Ray menerima untuk mendengarkannya dan mengetahui bahwa Humphrey ingin anak itu meninggalkan sektor tersebut. Alasannya adalah untuk menemukan saudara laki-laki pria yang dijual Hector di kota Mages. Hector menyebutkan bahwa jika Humphrey bekerja di bawahnya selama 1 dekad, dia akan mengungkapkan lokasi saudaranya. Itulah satu-satunya alasan dia bekerja untuk Hector. Dan sekitar waktu ini, dia percaya saudaranya seharusnya seusia Ray. Tetapi tidak jelas bagi anak laki-laki itu mengapa dia harus menerima permintaan itu. Pada awalnya, Humphrey akhirnya mengungkapkan rahasia Ray.
Dia mengerti bahwa anak itu tahu cara menggunakan sihir. Itu mengejutkan, tapi Humphrey melanjutkan bahwa dia yakin setelah melihat pertarungannya di gudang. Meskipun anak laki-laki itu menggunakan sihir kecil, saat ini masih tidak akan cukup untuk mengalahkan Hector karena dia berdiri setelah semua. Hector selalu dijaga oleh mage yang sangat kuat sehingga kemungkinan membunuhnya dengan sembarangan hampir tidak ada. Mana hitam pekat yang berasal dari mage itu cukup menakutkan. Humphrey menggambarkan gambar ini sebagai iblis. Jika saja seseorang dari pihak mereka mencoba mengkhianati mereka, mage akan membekukan mereka sepenuhnya. Humphrey dengan jelas mengingat seorang pria yang mati lemas dengan semangkuk air yang diletakkan di kepalanya. Mage itu terlalu kuat, sangat kuat. Itulah mengapa dia ingin anak itu meninggalkan tempat ini untuk waktu yang tepat, agar dia bisa membalas dendamnya nanti, ketika dia punya kesempatan. Ray tidak bisa menyangkal alasan Humphrey. Lagi pula dia belum belajar sihir dan hanya menggunakannya dengan apa yang dia anggap benar. Jika dia melawan penyihir, kutipan yang akan dia gunakan tidak memiliki peluang sedikit pun untuk memenangkan pertemuan itu. Kota Magus berada di dekat hulu sungai Elton, dan hanya Magus yang diizinkan untuk menginjakkan kaki di dalamnya. Humphrey memberikan semua uang tabungannya yang telah dikumpulkan selama hidupnya kepada bocah itu. Hal yang sama berlaku untuk informasi tentang kepribadian dan karakteristik saudaranya. Ray terkejut bahwa dia dipercayakan dengan uang itu, lagi pula dia bisa saja mengkhianati Humphrey. Namun, setelah mengamati anak laki-laki itu beberapa saat, orang ini tahu bahwa anak itu adalah orang yang menepati janjinya. Dia sudah cukup melihat dari anak laki-laki itu untuk menyimpulkan bahwa Ray dapat dengan mudah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sektor tingkat Humphrey mendukung Ray dengan cara yang sama seperti yang pernah dilakukan Niles. Dia bersikeras agar bocah itu segera mengambil keputusan karena mereka punya sedikit waktu. Ray menetapkan syaratnya. Dia ingin Humphrey mengurus mayat-mayat di underpass dengan benar, dan setelah itu dia akan mencari saudaranya. Itu adalah kesepakatan yang mudah, dan Humphrey dengan mudah menerima. Ray memutuskan untuk pergi, mengklaim bahwa dia akan kembali dalam keadaan utuh. Ya, dalam satu bagian, Ray berlari secepat yang dia bisa, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Dia tiba sebelum Nenek Viola melemparkan koin kepadanya untuk menanyakan pertanyaan cepat. Dengan senang hati, Nenek Viola menanyakan apa yang diminta anak laki-laki itu padanya. Ray ingin memastikan apakah cerita tentang pelangi itu benar atau tidak. Dia bertanya-tanya apakah dia akhirnya bisa membuat permintaan. Setelah bertemu pelangi, Ray menyelami kenangan lama yang dia bagikan dengan seseorang dari anak-anak underpass. Dia dengan gembira berbicara tentang kisah pelangi dan bagaimana seseorang bisa membuat permintaan jika mereka menemukan titik di mana pelangi menyentuh tanah. Ray memikirkannya dengan serius karena suatu alasan, dan itu mengarah ke hari ini. Nenek menyimpulkan bahwa pelangi memang ada, meski aspek keinginan diabaikan. Anak laki-laki itu merasakan bahwa tidak ada keraguan di hati Nenek Viola, yang selalu tetap berwarna ungu bening seperti biasa. Anak itu ingat saat dia bertanya kepada Humphrey, yang teringat saat dia ditanya tentang pelangi oleh seorang anak, juga bahwa mage yang sama juga mencari pelangi. Itu berarti mereka memiliki bukti keberadaan pelangi. Anak itu kemudian mempertanyakan Viola, apakah dia akan dapat membangkitkan hari setelah menemukan ujung pelangi. Alih-alih memberikan jawaban yang jelas, Viola dengan ambigu menyatakan bahwa siapapun bisa mewujudkan keinginan mereka. Jadi, mungkin itu benar. Rasanya seperti neneknya sedang gaslighting dia, karena dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Viola mengklaim bahwa pelangi sulit ditemukan dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Tetapi jawabannya sudah cukup bagi Ray yang pergi meninggalkan Viola dengan sebuah permintaan untuk menemukan tempat baru pula. Ray kini berada di pinggiran sektor 50. Dia mengamati koordinat yang ditulis Niles. Membacanya dengan seksama, dia menemukan kendaraan Niles, sebuah sedan, 4 tempat duduk untuk berjaga-jaga jika bocah itu meraih gagang pintu. Tiba-tiba, salah satu anak buah Hector Lex keluar untuk menangkapnya. Ray bertanya-tanya apakah Niles memberinya perintah untuk mengambil mobil dan hanya untuk mengacaukan emosi bocah itu. Dia memprovokasi Ray dengan bertanya tentang emosi Niles. Ray yakin bahwa dia tidak dikejar oleh anak buah Hector lagi, tapi ternyata ada yang mengejarnya. Dia tidak mau membuang waktu dan memegang gagang pintu untuk masuk. Pria itu berlari ke arahnya, dan sebelum Ray sempat menutup pintu, pria itu menangkap pintu terbuka. Dia berteriak pada anak itu untuk membuka pintunya.
Ray sudah menghabiskan banyak tenaganya, dan mana untuk sihir penguatannya tidak bekerja dengan baik. Dia memaksakan mantra api yang ditujukan tepat ke orang itu menjadi sinar jari. Sebelum meledakkan otaknya, dia menendang mayat itu dan menginjak pedal dengan kecepatan penuh. Ray akhirnya akan mengalami aparanya, hidup di luar sektor 50. Setelah tiba di suatu tempat yang jauh, anak itu berhenti. Sebelum memeriksa bagasi mobil, Ray agak terkejut bahwa Niles begitu siap. Dia menyimpan cukup banyak air dan persediaan makanan di belakang. Itu tetap berguna, karena Ray tidak akan sampai ke sektor berikutnya sebelum beberapa hari berlalu. Malam itu, Ray menyalakan api untuk dirinya sendiri dan memutuskan bahwa penting untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang sihir di sektor berikutnya. Dari apa yang dia ketahui, Ray mengerti bahwa ada dua bentuk mana. Yang pertama adalah mana merah, yang bisa digunakan kapan apapun. Yang kedua adalah mana yang membutuhkan banyak warna untuk digunakan sekaligus. Mana ini tidak hanya mudah dimanipulasi, namun setelah menyalurkan emosi tertentu, ia dapat dimanfaatkan lebih mudah. Kemarahan hanyalah salah satu contoh pemicunya. Saat ini, kemarahan menjadi pemicu utama aktivasi mana tersebut, dan itulah cara Ray bisa mengeluarkan tipe sihir seperti itu. Sayangnya, dia sudah mencapai batasnya. Setiap kali dia kehilangan konsentrasi pada emosinya, mana akhirnya hilang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bereksperimen dengan kombinasi warna. Selanjutnya, dia menempa sekelompok warna berbeda di telapak tangannya, dan dia mengamati sesuatu yang menarik terjadi di hadapannya. Namun, sayangnya, tidak ada yang berhasil menjadi produk dari kombinasi mana tersebut. Jenis-jenis tertentu saling menolak, dan menggabungkan warna membutuhkan usaha yang sangat besar yang juga menguras energi mentalnya. Namun, sebagai tanggapan, beberapa kombinasi berhasil bekerja dengan baik secara serempak. Ray ingin bermain-main dengan eksperimen ini sekarang. Meskipun berbeda dari apa yang dibutuhkan sebelumnya, keadaannya sekarang berbeda. Ray punya banyak alasan untuk melakukannya. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia berkeliling sebelum tiba di halte lainnya keesokan harinya. Hari ini, dia bisa bermain-main dengan beberapa kombinasi berbeda untuk mengeluarkan sihir tipe S, angin, dan bumi. Bocah itu bertanya-tanya apakah dia bisa memanfaatkan mana yang ada di dalam wadahnya dan kemudian menggunakannya kapanpun dibutuhkan. Itu akan membuat proses pemanggilannya jauh lebih mudah. Jika itu terjadi, itu seperti lingkaran monok yang mengelilingi penyihir kapal. Ray siap untuk menemukan sesuatu seperti itu setelah dia mencapai sektor 49. Sementara itu, di sektor 50, mari kita lihat bagaimana keadaan di dekat jembatan. Anak buah Hector mencari-cari, namun mereka tidak menemukan jejak golem. Hector tiba-tiba memerintahkan salah satu dari mereka untuk memegang ujung tongkatnya. Orang ini berkeringat deras sambil meminta maaf kepada tuannya karena gagal dalam tugasnya. Namun, Hector adalah orang yang sangat tidak suka omong kosong dan tidak tahan dengan pria yang mengecewakannya. Pria malang itu mengetukkan ujung tongkatnya sebelum tangannya merasakan sentakan rasa sakit yang menggetarkan. Rasa sakit itu dengan cepat berubah menjadi balok es yang keras sebagai contoh bagi yang lain. Hector kemudian mendorong patung itu ke bawah, memanggilnya sampah yang tidak berguna. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa mereka telah menemukan jejak golem di sekitar area tersebut. Hector tertarik dan menemukan bahwa ada jenis mana tertentu yang tertinggal di udara, yang berarti ada sihir kuat yang digunakan. Dia juga bisa merasakan mana yang tertinggal dari dekat. Saat dia pergi untuk memeriksa jejaknya, Hector bertanya kepada anak buahnya apakah seseorang benar-benar tinggal di sini. Bawahannya melaporkan bahwa sekelompok anak jalanan tinggal di sini, anak-anak yatim piatu yang mungkin sudah tidak ada lagi, menghindari perang. Namun Hector terkejut. Dia tidak tahan membayangkan seorang yatim piatu menggunakan sihir seperti itu. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya gelisah. Dia tertawa terbahak-bahak. Fakta bahwa seorang anak laki-laki mampu membuat sihir yang kuat dan konfigurasinya sendiri hanya dengan memikirkannya tampaknya mustahil. Jadi dia berpegang pada teori yang lebih masuk akal bahwa penyihir lain pasti datang ke sini untuk menghancurkan Gollum. Dia ingin anak buahnya menyelidiki apa yang terjadi di bawah beberapa bagian. Hector berpikir bahwa jika seorang anak yatim piatu berhasil melakukan hal yang mustahil, maka anak laki-laki itu pasti memiliki potensi seorang Archmage Genius dan bisa menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tetapi akhirnya Ray telah tiba di sektor 49. Sebelum dia datang ke sektor 49,
Anak laki-laki itu berbicara dengan Niles sebelum dia meninggal. Dia mengetahui tentang sektor 42 yang berada dalam keadaan kekacauan dan juga mengetahui bahwa ukurannya jauh lebih besar. Gedung-gedungnya lebih besar dan ada jalan-jalan. Tetapi itu bukan sesuatu yang istimewa. Tetapi jika Anda pergi ke hulu, sektor-sektor mengalami perubahan penting yang terjadi pada sektor ke-49, Ray. Setelah melangkahkan kaki di sini, kaget melihat ukurannya yang besar dan banyak hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Tidak ada golem yang terlihat juga. Jadi dia bertanya-tanya apakah mereka adalah rumah bagi hanya sektor ke-50. Anak laki-laki itu bergerak mendengar banyak orang mengobrol tentang kehidupan mereka. Tiba di jalan ke-36, dia telah memastikan bahwa ada terlalu banyak jalan-jalan di sini dibandingkan dengan sektor sebelumnya. Ray ingin memajukan langkahnya dan belajar sebanyak mungkin tentang sihir, terutama Mage, Hector, dan lingkaran kapalnya yang akan menjadi kuncinya untuk membalas dendamnya. Lalu ada tujuannya untuk melihat ke dalam warna prismatik dan kota penyihir. Belum lagi, dia harus mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Sementara dia mendapat uang dari Humphrey untuk bertahan hidup untuk sementara waktu, perjalanan ini akan membutuhkan lebih dari itu. Ray tiba-tiba melihat toko buku di depannya. Veronica. Nama toko itu sendiri sudah cukup untuk menarik perhatian anak laki-laki itu. Tetapi dia tidak pernah tahu toko buku dan tidak tahu apa artinya. Mengingat satu percakapan lain dengan Niles, anak laki-laki itu belajar banyak hal darinya. Dia belajar cara membaca sebagian besar. Jadi, dia sangat ingin menjelajahi toko buku ini. Di dalam, dia melihat kotak-kotak yang dipenuhi dengan huruf untuk memberi label pada mereka. Ray belum pernah tahu tentang hal seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba ada suara memanggilnya. Itu adalah seorang gadis berambut merah yang menuduhnya memecahkan jendela dan mencuri buku-bukunya lagi. Dia sangat kesal karena orang ini muncul untuk mencuri dari dia lagi. Tapi Ray tidak tahu mengapa gadis ini dalam kesulitan atau mengapa dia menuduhnya. Dia mengetahui bahwa buku-buku itu adalah barang-barang di dalam toko. Gadis itu menekankan maksudnya dan memerintahkannya untuk pergi. Dia bisa melihat banyak warna yang berasal darinya emosi, kegembiraan, ketidaknyamanan, dan kekesalan. Si anak laki-laki bertanya-tanya, apakah mungkin secara manusiawi untuk merasakan begitu banyak emosi sekaligus. Dia di luar sana berteriak padanya seperti wanita gila, sementara Ray mempertanyakan apa yang dia ocehkan. Si anak laki-laki memanggilnya orang aneh yang membuatnya kesal sarafnya. Saat dia menjadi sangat marah dan mencoba mengingatkannya tentang status ayahnya, Ray tidak ingin berurusan dengan anak yang bermasalah. Jadi dia pergi sendiri ke jalan. Dia dengan tajam mengamati sekelompok anak-anak yang menatapnya dengan hati-hati. Tatapan anak laki-laki itu mengerti karena dia seorang orang asing yang baru saja memasuki sektor mereka. Setelah semua, Ray sekarang mengerti bahwa bagian ini tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi di sektor 50. Kembali ke mobilnya, dia mengumpulkan pikirannya. Ray telah menjelajahi banyak jalan, namun dia akhirnya gagal mencari sesuatu yang berhubungan untuk sihir. Dia ingin menginvestasikan pencariannya ke area yang lebih luas besok sampai dia mendengar sesuatu di dekatnya. Itu adalah anak-anak yang sama lagi, dan mereka datang ke sini untuk memukulinya. Ray tidak terkejut dan merasakan 4 orang ini dari mobilnya. Anak-anak semuanya mendekat sampai mereka mencapai gagang pintu. Niat mereka bukan untuk membunuh, tapi untuk menjatuhkannya tanpa suara. Mereka juga ingin merebut kunci mobil dan mencuri makanan. Tapi sebelum ada anak-anak yang bisa bergerak, Ray memecahkan jendela dan menjatuhkan salah satu dari mereka dengan mudah dengan satu ayunan. Sisanya terkejut. Ray melompat keluar untuk menargetkan anak berkerudung biru. Dia menjatuhkan anak itu dengan satu ayunan. Di dadanya, itu 2 jatuh. Anak ketiga mencoba membunuh Ray dengan penuh pipa logamnya. Sayangnya, dia sangat meremehkan lawannya saat Ray menangkap pipa dengan sedikit atau tanpa kesulitan dan melemparkannya ke arah bocah itu. Sekarang, terintimidasi, dia memerintahkan Ray untuk tidak mendekat. Ray di sisi lain menakutkan, seperti biasa memerintahkan anak-anak untuk menutup gigi mereka. Lalu dia melanjutkan untuk memukuli mereka sampai mereka berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Setelah pemukulan, dia mempertanyakan berapa banyak jalan yang dimiliki anak-anak ini. Anak-anak menjadi diam sampai Ray menggunakan nada yang kuat untuk menuntut jawaban dari mereka.